Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya. Bapak Ibu rahimakumullah, di siang hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah pengantar terkait dengan fikih jihad. Ada beberapa hal kenapa tema ini kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Pertama karena kita masih berada di bulan November. Kita diingatkan di bulan November ini ada satu hari yang biasa diperingati oleh masyarakat Indonesia, yaitu pada tanggal 10 November yang sudah kita lewati. Hari Pahlawan. Dan peringatan Hari Pahlawan ini sebenarnya juga merupakan rangkaian panjang dari peringatan sebelumnya di bulan Oktober, yaitu pada tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Melalui keputusan Bapak Presiden kalau nggak salah tanggal 2015. Tanggal 22 bulan Oktober termasuk Hari Santri yang diperingati. Oktober, November. Apa korelasinya? Nanti akan kita bahas sekilas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, materi kita pada kesempatan siang hari ini tentu tidak membahas detail tentang fikih jihad itu sendiri, tapi ini hanya sekedar pengantar saja. Kenapa? Karena untuk kita bahas lebih detail, ini membutuhkan beberapa kali pertemuan, karena akan membahas syarat-syarat atau hal-hal yang terkait dengan fikih jihad ini, termasuk adab dan etikanya, serta yang lain-lainnya. Tidak cukup dalam satu kali pertemuan, bahkan seorang ulama kontemporer tadi Qaradawi telah menulis sebuah buku khusus yang sangat tebal, dan buku itu diberi judul Fikih Jihad. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti mendapatkan pencerahan dengan detail dan lengkap, bisa dibaca referensi buku tentang fikih jihad. Sangat tebal. Bapak Ibu rahimakumullah, tema fikih jihad ini menjadi penting untuk kita coba urai, kita diskusikan, kita bahas. Karena ada dua pemahaman ekstrim di masyarakat kita. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri kalau kita boleh klasifikasi. Apa yang dimaksud, Bapak Ibu? Selesai pintunya. Ada orang yang ekstrim memahami jihad ini. Ya, kenapa? Istirahat. Siapa mereka? Satu orang yang memudah-mudahkan jihad. Memudah-mudahkan. Dengan alasan jihad. Hingga sampai begitu mudahnya menghalalkan darah. Begitu mudahnya mengkafirkan seseorang. Hingga kemudian apa? Muncullah kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok takfiri, kelompok gampang mengkafirkan orang. Kalau orang sudah dianggap kafir, halal darah, halal diperangi, halal dibunuh. Kadang ada yang hanya karena perbedaan kelompok, dengan alasan karena dua kalimat syahadatnya misalkan tidak diucapkan, diungkapkan di depan imamnya,
maka dua kalimat syaratnya tidak sah. Karena tidak sah berarti kafir. Karena kafir boleh dibunuh, boleh diperangi. Nauzubillah. Padahal kalau kita baca sejarah, kita akan mendapatkan betapa Rasulullah SAW itu sangat hati-hati, Bapak. Kalau sudah menyangkut masalah apa? Masalah nyawa. Masalah kehormatan seseorang, kehormatan manusia. Hingga sampai Rasulullah SAW itu di saat menghadapi orang munafik pun Rasulullah sangat hati-hati, Bapak. Walaupun orang munafik itu sebenarnya statusnya sudah keluar dari Islam, keluar dari iman sesungguhnya. Tapi Allah sengaja batasi. Mereka itu munafik, bukan kafir. Walaupun hakikatnya sudah keluar dari Islam. Nah, Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tapi Rasul sangat hati-hati. Kenapa? Masalahnya orang munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat bahkan kan itu ya. Ada sebuah dialog dalam sejarah antara anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di kota Madinah itu ada sosok Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Gembongnya orang munafik. Yang kalau ditulis kejahatan beliau itu selama di Madinah itu sangat banyak sekali. Yang terjadi pada umat Islam pada. Pokoknya setiap permasalahan kekacauan yang terjadi dalam internal umat Islam di Madinah ini gara-gara salah satunya Ubay bin Salul. Ubay bin Salul itu dia itu seorang penduduk asli Madinah yang kemudian bertemu dengan Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi motivasi dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu sebenarnya hanya sebagai cover saja. Sebagai tameng, free say saja. Untuk menyelamatkan eksistensinya. Hakikatnya dia tidak membenarkan risalah yang akan sholat. Cuma menyimpan dendam, iri dengki dengan kepemimpinan Nabi. Karena Ubay bin Salul ini, dia itu seorang tokoh sebelumnya itu yang digadang-gadang kelak akan memimpin Madinah. Jadi ketika Nabi datang, dengan statusnya sebagai Rasul, sekaligus juga sebagai pemimpin umat pada waktu itu. Nah, disitulah banyak melakukan makar. Bagaimana dia mengadu domba antara Rasulullah, bagaimana telah membelokkan pasukan Badar, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang dikumpulkan. Hingga sampai Umar itu pernah meminta kepada Nabi, Nabi izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Gitu. Karena database-nya itu terlalu banyak. Bagaikan musang berbulu domba, musuh dalam selimutnya harus dihabiskan Rasulullah. Itu terdengar oleh anaknya, Abdullah, yang dia itu sahabat dan dia benar-benar sahabat sejati. Pada waktu itu, Umar, kalau seandainya Rasul mengizinkan ayah untuk engkau bunuh dan hal darahnya boleh diperangi, jangan engkau yang membunuhnya, aku saja anak. Jadi seorang anak tetap dimanapun juga kalau ada seorang ayah, walaupun katakanlah dia itu halal darahnya, kemudian yang membunuhnya itu sahabat terdekatnya, gak bisa dinafikan. Rasa dendam, sakit hati itu pasti ada. Daripada harus nanti menyimpan dendam kepadamu sebagai sahabatku, biar aku saja yang. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Tidak, wahai sahabatku, wahai Umar, kalau seandainya aku izinkan Ubay bin Salul itu kemudian engkau bunuh, engkau perangi sampai dia mati, bagaimana nanti kata dunia, bagaimana nanti kata orang-orang, Muhammad telah membunuh saudaranya. Telah memerangi saudaranya. Kenapa mengucapkan dua kalimat syahadat?
Makanya selama orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum ada indikator yang dengan secara jelas dan tegas kekafirannya, meninggalkan syariatnya dengan tegas dan jelas baik secara lisan maupun secara perbuatan, apa Pak? Gak boleh dialirkan darahnya, diperangi. Kecuali kalau seandainya ada pelanggaran syariat yang dia lakukan, dosa besar yang menyangkut dia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketetapan syariat, boleh. Ya, tapi itu pun juga di pemerintahan, di masyarakat Islam. Contoh kalau ada orang nyuri kan dipotong tangan. Kalau ada orang yang zinah diranjam gitu kan di masyarakat, dan itu juga di pemerintahan yang berlandaskan syariat. Kenapa? Karena ini sudah dibenarkan secara syariat. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang begitu gampang menghalalkan, mengkafirkan. Jadi darah itu begitu murah gitu, untuk dialirkan. Begitu murah nyawa itu. Bahaya ini memang. Kenapa? Ini menyangkut masalah nyawa. Itu yang pertama. Nah, ada yang kedua Bapak Ibu, yang sebaliknya. Kelompok yang menafikan, menolak sama sekali tentang keberadaan jihad. Jadi nggak ada jihad angkat senjata, nggak boleh umat Islam itu berperang, nggak boleh umat Islam angkat senjata. Kemudian mengutip sebuah hadis yang dhaif, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali pulang dari jihad kecil dan kita sekarang akan masuk ke jihad besar. Jadi jihad mengangkat senjata, perang melawan orang-orang kafir yang memerangi, merampas hak-hak suatu masyarakat, khususnya umat Islam, itu enggak. Yang ada Pak, melawan hawa nafsu. Jadi jangan bicara jihad, enggak. Kalau dengar kata-kata jihad itu alergi gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu kelompok yang kedua, anti jihad. Anti jihad. Ya. Yang ada dalam benaknya ketika jihad itu angkat senjata. Lalu pertanyaannya kemudian, sebenarnya ada gak sih jihad? Kalau ada, kapan? Bagaimana tahapan-tahapannya? Apa adab dan etikanya? Dan itu dibahas dalam fikih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingin menempatkan secara proporsional. Yang kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya jihad itu adalah kewajiban syariat yang tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Para ulama menyebutkan fardhatun syar'iyyatun ila yaumil qiyamah. Dan kita tidak usah antipati, takut, harus tiarap jangan bicara tentang jihad gitu. Silakan. Dulu orang takut bicara tentang jihad. Karena yang ada dalam benaknya adalah angkat senjata, perang. Walaupun itu bukan satu-satunya bagian dari jihad itu. Karena kalau kita kaji lebih dalam lagi, jihad itu maknanya sangat luas Bapak Ibu. Dan ada tahapan-tahapannya. Kenapa saya katakan bahwa jihad ini kewajiban fardun syar'iyyatun ila yaumil qiyamah, dan ini bukan ungkapan saya sebetulnya, tapi ungkapan di antara para ulama. Kenapa? Kan dalilnya jelas. Satu dalil ayat Al-Quran, yang kedua dalil sejarah. Dan ini pula yang melandasi Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dengan resolusi jihad. Jihad adalah suatu kemestian Bapak Ibu. Suatu keharusan bagi umat Islam. Lal islama illa bil jihad. Tidak akan tegak Islam ini kecuali dengan jihad. Dan ini sunatullah fil kaun. Sunatullah di jagat raya alam ini. Siapa yang ini sukses, dia harus berjihad. Dalam arti yang luas.
Kenapa Bapak Ibu? Karena jihad itu secara bahasa artinya Pak, badlun juhdi. Mencurahkan segala potensi yang kita miliki untuk meraih apa yang kita tuju. Itu namanya jihad. Seorang ibu, dia punya tugas. Tugas utama adalah misalkan dia sebagai ibu rumah tangga. Masak, menyiapkan makanan, minuman buat anak istri, anak suami. Dia mengurus urusan di rumahnya. Capek, lelah. Tapi itu semua terselesaikan semua tugas itu. Kalau seandainya dia berjihad, bersungguh-sungguh, melawan seluruh dorongan-dorongan kemalasan. Maka di saat ibu mencurahkan segala tenaga pikiran, menunaikan tugas-tugas utama sebagai seorang istri dari suaminya, seorang ibu dari anak-anaknya, berarti ibu itu berjihad. Bapak Ibu. Seorang mahasiswa belajar dengan giat, rajin, menunaikan tugas-tugas dari dosennya, datang ke kampusnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Di saat ujian dia harus belajar, harus menghafal, harus menghabiskan sekian waktunya masa mudanya untuk nongkrong-nongkrong, ya berhura-hura demi untuk meraih prestasinya. Maka berarti dia sedang berjihad. Sungguh-sungguh. Seorang suami, kepala rumah tangga, apakah dia sebagai seorang pedagang, seorang petani, seorang buruh, seorang manajer, atau apapun itu, dia tunaikan segala tugas dan kewajibannya. Pergi pagi, pulang sore. Semua tugas-tugas kantornya dia selesaikan, capek, lelah, pulang ke rumahnya dengan penuh kelelahan. Orang petani yang habis bekerja di ladangnya, sampai kemudian pulang ke rumahnya, tangannya kasap, letih. Asalkan dia niatkan dengan penuh keikhlasan. Dan potensinya semua sudah dicurahkan, maka berarti dia berjihad. Jadi jihad itu apa? Badul wus'i. Dan tidak akan mungkin sukses seseorang apapun itu profesinya kalau dia tidak berjihad. Makanya lal Islam illa bil jihad. Itu secara bahasa. Akan dicatat oleh Allah sebagai jihad dan mendapat pahala gitu. Asalkan tujuan akhir dari kesungguhannya itu semuanya apa? Li'i'la'i mardatillah, li'i'la'i kalimatillah. Semuanya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, semuanya dalam rangka untuk menunaikan kewajibannya. Dia sadar bahwa itu semua adalah tugas sebagai seorang mukmin untuk semua landasi seluruh agendanya dalam rangka lillah. Dapat pahala Bapak. Makanya kalau ada, ya kenapa orang-orang yang dia sedang belajar, dia berhak mendapatkan zakat. Karena dia termasuk fisabilillah. Orang-orang yang berdakwah di pelosok-pelosok, jauh dari kota, dia sudah rela mengorbankan waktunya, berhak mendapatkan zakat. Karena dia berjihad fisabilillah. Orang yang berjihad mendapatkan hak mendapatkan zakat. 1 dari 8 asnaf. Kenapa? Karena dia sedang fisabilillah. Hanya secara istilah Bapak Ibu. Kemudian jihad itu akhirnya yang lebih khusus lagi badlul juhdi fil wus'i liqitalil kuffar al-muharibin al-murtaddin.
mencurahkan, mengorbankan segala potensi yang dimiliki dalam rangka liqitalil kufar. Nah, itu memerangi orang kafir. Orang kafir yang mana? Al-muharibin, yang mereka itu memerangi umat Islam. Atau yang murtadin, atau orang-orang yang murtad. Atau apa? Al-bughat. Bughat itu adalah orang-orang yang membangkang dalam sebuah pemerintahan yang akhirnya semuanya adalah li'ila'i kalimatillah dalam kerangka, dalam tujuan untuk meninggikan kalimat, dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Bapak Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah apa landasan syar'inya? Landasan ayat-ayat Al-Qur'annya sangat banyak sekali. Bapak Ibu mungkin sering kalau baca ayat Al-Qur'an, ya, salah satu di antara ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul kitab. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian al-qital. Qital itu apa? Perang. Selama ini mungkin kita lebih sering mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi kalau ada kata kutiba itu artinya apa? Ditetapkan, diwajib. Wa huwa kurhul lakum. Di mana perang itu kata Allah kurhun. Kurhun itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak disukai. Siapa sih orang yang pingin perang? Risikonya yang namanya perang melawan orang-orang yang memerangi itu cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Pada umumnya yang namanya manusia itu enggak mau mati. Siapa? Tapi kata Allah, huwa khairul lakum. Kalau kalian tahu rahasianya, sebenarnya ada kebaikan. Itu ayatnya. Jadi kalau nanya mana dalilnya? Kutiba alaikum. Cuma permasalahannya kapan? Apakah setiap ada orang yang berbeda keyakinan itu adalah harus diperangi? Mentang-mentang apa? Dia itu kufar, kafir, gitu. Maka tentu tidak, Bapak Ibu. Karena kita perang dalam Islam itu juga ada waktunya, ada saat-saatnya dan ada tujuannya apa. Islam tidak pernah mengobarkan berperang dalam rangka untuk memaksakan agamanya, memaksakan keyakinannya. Hanya karena berbeda keyakinan, maka dia diperangi. Itu tidak pernah, Bapak Ibu. Islam tidak mengobarkan semangat untuk berperang, itu tujuannya untuk mengeksploitisir kekayaan sumber daya alam suatu masyarakat, suatu negara tertentu. Dan Islam tidak mengobarkan semangat berperang dalam rangka untuk memuliakan kelompok-kelompok atau masyarakat tertentu. Tapi perang dalam Islam memiliki tujuan mulia. Dan salah satu di antara tujuan itu adalah semata-mata itu hanya dalam rangka untuk membela. Bukan tujuan perang itu tak punya. Islam datang bukan tujuan untuk memerangi. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis. Beberapa bulan atau tahun yang lalu kita digemparkan dengan munculnya karikatur yang dibuat oleh orang yang tidak suka dengan Islamofobia dari Denmark, ya, dengan membuat karikatur Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai tokoh sosok yang haus darah, barbar. Tangan kanannya bom, tangan kirinya Quran. Seolah-olah Islam berkembang, Islam menyebar ke seluruh sentara dunia itu dengan haus darah. Padahal Bapak Ibu, walaupun betul sering kita mendapatkan dalam ayat Al-Quran tentang ayat jihad, tapi sesungguhnya pertama kali Allah menurunkan perintah kepada nabinya untuk berperang semata-mata itu dalam rangka membela. Kita akan baca sejarah. Kewajiban berperang
dan diperbolehkan Nabi perang itu pada tahun kedua setelah Rasul hijrah. Bayangkan Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun Bapak Ibu. Tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kepada Nabi untuk berperang. Betul nggak Pak? Tidak ada. Bahkan Nabi diminta sabar Nabi. Fasbir sabarang jamila. Sabar. Walaupun engkau dibully, walaupun engkau dicaci maki, walaupun engkau dilempari, walaupun engkau sedang sholat ditimpuk dengan kotoran unta, sabar. Wahjurhum hajran jamila. Ketika engkau mendapatkan penyiksaan itu, tinggalkan mereka dengan cara-cara yang baik. Jangan engkau lawan dengan cara-cara yang sama. Sabar. Hingga sampai Rasulullah setelah dakwah sembunyi-sembunyi berapa tahun Pak? 3 tahun. Dan Rasulullah menyuruhkan para sahabat, kalau ada yang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, disembunyikan. Walaupun ada salah seorang di antaranya yang gak sabaran. Dengan beraninya, dengan gagahnya, walau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia memproklamirkan terang-terangan di keliling kota Ka'bah, sekitar Ka'bah, membacakan sebuah surat Ar-Rahman. Siapa? Ibnu Mas'ud. Digebuki sampai babak belur gitu. Bilal dililit di kota Mekah. Ammar bin Yasir disiksa. Sumayyah ditusuk perutnya. Gak melawan. Fasbir sabran jamil. Hingga sampai 13 tahun lamanya Rasulullah gak berbuat apa-apa. Hijrah. Berbondong-bondong dari kota Mekah menuju Madinah. Ditinggalkan kampung halaman mereka. Pekerjaan, rumah, tempat di mana mereka dilahirkan, mereka tinggalkan. Tidak melawan dan tidak meladeni. Baru 2 tahun setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah, turun ayat surat Ali Imran yang pertama kali mengizinkan Rasulullah untuk berperang dan semata-mata tujuannya membela diri. Udzina lilladzina amanu an yuqatilu bi annahum zulimu. Telah diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dikarenakan mereka sudah dizolimi. Jadi jangankan pakai dalil Bapak Ibu, pakai logika saja. Ibu, bapak di rumah tiba-tiba datang rampok. Maaf misalkan itu kan. Harta yang ada di rumah diambil. Kehormatan diinjak-injak. Ibu bapak diancam mau dibunuh. Kira-kira apa yang dilakukan? Melawan Bapak Ibu. Oh sabar saja. Pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Nasihati itu penjahat, perampok itu. Perampok, jangan mengambil hak saya. Pulang. Ibu, Bapak, kalau dulu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, para ulama, para tentara, tidak meyakini kewajiban jihad sebagai perang suci, membela tanah air dan kehormatan agama, Belanda sampai sekarang masih ada di Indonesia. Ya. Kira-kira kalau seandainya dulu enggak berjihad, usah jihad lah. Sekarang yang paling berat dan besar itu jihad melawan hawa nafsu misalkan. Nasihati saja Belanda, kan sudah menjajah kami 360 tahun, kami sudah enggak kuat, tenaga kami habis, tolong kembali ke kampung halaman. Kira-kira Belanda hengkang nggak Bu? Enggak. Belanda angkat tangan dari bumi pertiwi setelah melalui peperangan yang sangat dahsyat, maka bambu runcing
dengan teriakan are-are Surabaya, Allahu Akbar, Bung Tomo, ketika mengobarkan semangat perlawanan perang suci, membela tanah air yang terjajah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sesungguhnya yang membuat Indonesia berawal pada saat 14 Agustus Jepang menyerahkan diri. Ya. Karena pada waktu itu datang tanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 17 Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Menurut de jure Indonesia sudah merdeka. Tanggal 14 Jepang menyerahkan diri, meletakkan senjata. Tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamirkan diri, menyatakan merdeka. Maka setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajah, Belanda datang dengan bonceng nikah pada waktu itu. Khawatir ternyata Belanda datang lagi dan menguasai kembali bumi pertiwi ini. Akhirnya Presiden Soekarno melalui utusannya itu Hatip Ari. Yang didatangi oleh Presiden Soekarno siapa? Ulama. Jadi ulama ini dari dulu itu memang punya peran, punya kontribusi. Jangan pisahkan ulama dari NKRI. Hormati para ulama. Sejarah telah membuktikan bahwa awal mulanya perlawanan area Surabaya 10 November dan terus hingga kemudian sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan tidak lepas dari pengaruh dan peran para ulama dalam membangkitkan dan mengobarkan semangat perjuangan. Hanya satu yang bisa membangkitkan semangat perjuangan, yaitu perjuangan yang dilandasi oleh akidah. Perjuangan yang dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa mati membela agama tanah air sampai titik darah penghabisan itu adalah bagian daripada syariat yang kalau seandainya mati sekalipun maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala yang sangat besar. Untuk surga tanpa hisab, bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga. Wadam walaunu launud dami, warnanya warna darah, warihu rihul miski, tapi nanti di yaumul kiamat bau amis darah akan berubah menjadi bau wangi semerbak minyak duri. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kesaksian bahwa darahnya sebagai bukti cinta dia terhadap agama dan tanah air. Datang kepada Syekh Hasyim Syekh Hasyim mengumpulkan para santri, para pengurus Nahdiyin, kaum Nahdiyin, para ulama, para kiai, masyarakat, dan seluruh umat Islam. Maka dibuatlah pada tanggal 22 Oktober apa yang kemudian disebut dengan resolusi jihad. Tanggal 22 Oktober. Yang isinya ajakan dari Syekh Hasyim Asy'ari kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, mengorbankan segala potensi yang dimilikinya untuk membebaskan bumi tanah air kita dari segala bentuk penjajahan yang datang kembali ke bumi pertiwi. Bapak Ibu luar biasa. Berangkat dari sebuah keyakinan dan kesadaran dan panggilan, maka muncullah semangat juang are-are Surabaya, Bung Tomo dengan pekikan Allahu Akbar luar biasa. Kalau Bapak Ibu dengar bagaimana rekaman ya orasi Bung Tomo itu, kita akan dapatkan sangat kental nuansa religiusnya, ya, nuansa perjuangan. Tanggal 22 Oktober yang akhirnya diperingati tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Kenapa? Peran santri, Bapak. Dan para ulama yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan
negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu mungkin Syekh Hasyim Asy'ari tidak menerbitkan resolusi jihad, sudahlah itu cukup dengan nasihat saja, dengan hati saja. Gak ada itu mengangkat perang senjata, ya, gak ada. Cukup nasihati Belanda, pulang ke kampung halaman. Kau kan sudah lama menjajah kami, 360 tahun lamanya, sudah nggak kuat lagi. Dengan mohon keikhlasan, pergi tinggalkan negeri kami. Gak bakal Bapak itu. Dengan babu runcing, bersama-sama rakyat, para tentara, dan seluruh elemen bangsa ini, hingga sampai Allah berikan kemenangan. Ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Tuhan yang Maha. Bapak ibu sekalian, jihad adalah kewajiban syariat yang akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Berarti jihad adalah bagian daripada Nabi mengatakan, man mata, barang siapa yang mati, walam yab, dan dia tidak pernah berjihad, pergi ke medan perang, walayan, atau dia tidak pernah niat sama sekali untuk siap membela agamanya dan tanah airnya, seandainya suatu saat tiba saatnya, kemudian dia mati, mata maitatan jahiliyah, mati sama dengan mati jahiliyah. Nah, lalu pertanyaannya kapan? Apakah setiap kita bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan kita ajak perang? Tidak. Kapan? Di saat mereka memerangi, menzolimi, menjajah, merampas. Maka baru di situ ada jihad perang. Sebagaimana Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan? Pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah, disitulah Allah menurunkan ayat surat Ali Imran. Bukan Ali Imran, surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna fil lahum bi annahum zulimu. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang. Apa sebabnya? Karena mereka dizolimi, dijajah, dirampas, ya, diambil kehormatannya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar Maha Kuasa. Mereka yang tidak mau membela tanah air, berjihad membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, qul in kana aba'ukum. At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakina tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qauma. Katakanlah wahai Nabi, jika seandainya bapak-bapak kalian, seorang anak punya bapak, cintaannya dia terhadap bapaknya melebihi cinta dia kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Wa abnaukum, atau seorang anak, atau sebaliknya, atau wa ikhwanukum, jika seandainya saudara kalian, wa azwajukum, atau istri-istri kalian, seorang suami tidak berangkat membela agama Allah karena dia, alasannya karena dia cinta kepada istrinya, wa ashiratukum, atau keluarganya, atau harta kekayaannya, wa tijaratan tahsauna kasadaha, dan bisnis jual beli yang kamu takuti kerugiannya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadi fisabilih, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah
kata Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang enggak mau ber. Ini dalil. Jadi sekali lagi jihad Allah yang ini akan tetap ada berlanjut sampai mungkin kita sukses dalam segala aspek kita termasuk Islam jaya. Islam tidak akan kuat kalau saat ini. Nah, cuma jihad itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Jihad itu bukan hanya mengangkat senjata, perang, menumpahkan darah. Imam Ibnu Qayyim membagi klaster jihad itu menjadi 3 bagian. 1 jihadun nafs. Jihad ya dengan jiwa kita, dengan fisik kita. Yang kedua jihad melawan setan, jihad syaitan, dan yang terakhir adalah jihad al-kufar wal jihadul munafiqin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang pertama jihad dengan jiwa dan diri kita semua itu terbatas. Apa salah satu contohnya? 1 an yujahidaha ala ta'allumil huda. Bapak Ibu, berjihad dalam rangka mempelajari, kaji petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang agama Islam dari berbagai sisinya, asalkan tujuannya kelak nanti kalau seandainya dia sudah menjadi seorang yang berilmu, sudah menjadi ulama, maka keilmuannya itu dalam rangka menegakkan kalimat Allah, diajarkan lagi untuk memerangi kebodohan dan ketidakfakihan umatnya, maka berarti dia sedang berilmu. Makanya kalau orang yang berilmu, dia itu berhak dan diperbolehkan mendapatkan zakat, dia jihad. Kalaupun dia mati, syahid, walaupun tingkatan syahid yang paling tinggi adalah syahid dalam bela agama dalam sebuah perang. Karena orang yang sedang belajar pasti manfaat belajar tidak akan sampai pada ilmu yang dia cari. Aku dari nyambut al-kufur. Jadi ulama belajar ulama benar adalah mereka latih tarbiyah dan hidup mereka. Tidur mereka tidak sama dengan tidurnya masyarakat. Makan mereka tidak seperti makannya orang yang tidak sedang. Kenapa? Iya makan, sholat, Negara ke negara. Jadi tidak. Nah, itu bukan kita. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Termasuk jihad dengan diri, jihadun nafs, an yujahidaha alal amal ba'da ilmihi. Berjihad untuk mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan. Bapak Ibu, kita tahu
sholat tahajud itu besar pahalanya. Tiap hari, tiap malam kalau turun dari langit Sidratul Muntaha ke langit dunia. Dari dengarkan setiap rintihan orang yang nangis, orang yang menghibah kepada Allah. Kita sudah tahu hadisnya. Itu ketika salat tidak mungkin kita bisa lakukan. Menghormatkan pasangannya, menghormatkan setiap waktu istirahatnya. Tidur lelap, dia bangun. Ya. Datang ke majelis ilmu. Tidak mungkin. Untuk lama di masjid. Dengar, berzikir. Dorongan-dorongan hawa nafsu tidak nyamanan. Wajar kalau Allah memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka yang di dalam apa? Jihad betul. Lawan rasa ngantuk, lelah, dan yang lain. Itu juga jihad. Yang ketiga, an yujahidaha ala dakwah ilaihi, berjihad untuk mendakwahkan dari ilmu yang kita miliki. Yang resikonya mungkin kalau kita mengajak kepada orang berbuat kebaikan tidak ada resiko. Tapi di saat kita sudah mendakwahkan dan menghilangkan kemungkaran, nah di situ butuh bully, intimidasi, bahkan bisa jadi kriminalisasi. Kenapa? Kalau sudah punya orang mengajak sholat tidak akan ada kriminalisasi. Orang mengajak puasa tidak akan ada kriminalisasi. Tapi mengajak supaya umat Islam bersama-sama memikirkan bagaimana umat Islam ini memiliki kekuatan otoritas politik, memiliki kekuatan ekonomi. Nah, dibutuhkan. Awal. Wa an yujahidaha ala sabri ala masakid dakwah ilallah, berjihad untuk dan bersabar dalam menghadapi beratnya Tuhan. Di penjara, Imam Maliki di penjara gara-gara tidak mau. Putri, tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang kecuali dia mentalitas. Nah, yang kedua tahapannya, Bapak Ibu, jihad syaitan, jihad melawan setan. Musuhnya, kalau setan dari manusia bisa dilihat. Yang parah, yang berat, setan yang datang dari jin. Kenapa? Yang merasakan lihat ke dalam. Allah menyatakan wa kadza ja'alna min atuban ayati wal jin yuhi ba'dhum ba'd yusrufal qawli dikata Allah jadikan buat nabi dan rasul yang akan selalu berperang. Siapa dia? Ayat setan. Setan tidak kedua jin dari manusia. Gimana caranya? Jihad melawan setan dari kalangan jin adalah fasabru yadfa usyahawah wal iradatil fasidah. Sabar untuk melawan dorongan-dorongan syahwat nafsu yang datang dari diri kita,
wal iradatil fasidah, dan keinginan yang datang dari diri kita yang jiwa. Selalu ada nafsu itu ingin itu adalah melakukan sesuatu yang enak-enak walaupun melanggar syariat. Begitu tapi jannatu itu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang nafsu itu enggak suka. Nah, nafsu enggak suka. Sholat berjamaah nafsu enggak suka. Nah, makanya nafsu bawahnya apa? Santai, leleh. Sholat, usah baca Quran. Kalau subuh tidur saja daripada bangun. Tidur saja itu nafsu. Dan itu tidak mungkin Bapak orang mampu sholat berjamaah subuh lagi ngantuk kan? Itu juga jihad. Kemudian termasuk jihad melawan setan. Wal yakinu yadfa'us sukuk was subuhat. Dengan meyakini dapat menolak keraguan. Maksudnya apa? Orang ketika dihadapkan ke dalam dan sesuatu yang membuat ragu antara benar dan salah itu disebutkan jihad. Al-halal ubayyin, wal-haram ubayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi kata Nabi wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal, yang ada yang kalau kita tahu halal itu berarti boleh, haram jelas boleh. Ada potensi boleh, ada potensi tidak boleh. Nah, biasanya kalau orang ada dua potensi, ngambil yang boleh saja. Padahal mestinya kita menjaga dirinya dari yang haram. Sudah bertemu dengan yang tidak pasti bahwa ini haram atau halal, tinggal Nah, yang tingkatan selanjutnya, yang ketiga adalah jihadul kufar wa jihadul munafikin. Mungkin dan orang-orang. Tahapannya bagaimana? Yang pertama, memang tahapannya qalbi. Dengan apa? Dengan tingkatan yang qalbi, dengan hati paling tidak kita tidak ridho, tidak suka, tidak support, tidak setuju dengan kezaliman, kemungkaran dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang paling tidak hati terhadap pornografi, pornografi misalnya. Kalaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu juga berjihad. Yang kedua, al-lisan. Kalau kita mampu bicara lantang, menyampaikan bahwa sesuatu itu tidak boleh terjadi dalam umat ini, itu juga jihad. Kata Nabi, jihad al-qawlu haq inda sultan jahid. Bicara lantang, bicara benar di tengah-tengah sultan, penguasa yang zalim. Itu adalah jihad. Jihad juga lisan. Walma dengan harta. Berak. Bahkan biaya. Media. Biaya.
yang terakhir ini jihad melawan yang jelas-jelas mungkar itu butuh jihad. Apa itu kemungkaran Bapak Ibu? Kemungkaran itu dosa yang dilakukan yang dilakukan dengan terang. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa itu nggak berani terang-terangan, ngumpet di kamar, itu kan mungkar, fahsya. Jadi kalau dia berani dengan terang-terangan, dengan lantang, itu mungkar. Kemungkaran. Dan kita di saat melihat kemungkaran, maka Rasulullah berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Sekarang berubah. Tapi untuk berubah. Pertama, kalau seandainya mampu, dia itu apa itu? Otoritas, undang-undang, regulasi, undang-undang. Yang kedua, nggak mampu dengan mata, tapi lisani. Dengan lisan. Protes, demo, itu. Bagaimana tinjauan kita? Ini dakwah. Bicara dengan lantang dan begitu. Tentu dengan argumen-argumen yang bisa diterima. Tidak bisa juga, tidak punya kemampuan fabi qalbi dengan hati. Paling tidak setuju dan ngasih support. Kata Nabi, pada ada abul iman. Lemah-lemah. Hati kita tidak menyetujui, tidak memberikan support. Dan gak mau. Kalau orang tidak punya hirap, cemburu, cuek, tapi luar biasa Bapak. Ternyata jihad itu bukan seluruh apa yang kita miliki. Asalkan tujuannya dalam rangka pahala dari Allah. Dan yang paling tinggi adalah memang apa? Perangi. Orang-orang yang perangi dengan korbankan jiwa dan raga. Tadi katakan kenapa disebut paling tinggi? Sesuai dengan tingkat dengan syarat-syarat sesuai dengan syariat. Ada syarat dan rukun adab dan etika. Bapak Ibu Rahimakumullah, demikianlah ya pengantar tentang jihad di kesempatan siang hari ini. Tentu masih banyak yang harus dikupas karena memang ini sebagai pengantar saja. Prinsipnya bahwa jihad itu adalah bagian daripada ajaran Islam yang tetap berlaku sampai hari kiamat dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kenapa? Karena dalilnya jelas ayat Al-Quran, begitu juga dalil sejarahnya juga pernah ada. Tapi ingat, Islam tidak pernah memproklamirkan untuk perang dengan tujuan untuk memaksakan keyakinan, mengeksploitasi suatu kelompok, tapi semata-mata hanya karena sebagai bentuk pembelaan di saat umat Islam memang terancam eksistensinya.
Logika mengatakan ketika ada seseorang yang merampas, merampok, mengambil kehormatannya, maka membela apa yang bisa dilakukan dan mereka menyelamatkan nyawa kehormatan, maka itu adalah sesuatu yang menjadi sunatullah di dalam jagat raya alam ini. Bapak Ibu, demikian kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.